Bagaimana luar biasanya keberadaan Jalaluddin Rumi di dunia ini. Tokoh sufi legendaris yang karya-karyanya hingga kini masih menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan. Lahir pada tahun 1207 di Balkh, wilayah yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Khwarezmia, Rumi merupakan sosok yang menginspirasi banyak orang dengan ajaran-ajarannya yang penuh kearifan dan kebijaksanaan. Kisah hidup Rumi dimulai dari keluarganya yang terkenal sebagai ulama besar di masa itu. Ayahnya, Bahauddin Walad, merupakan seorang ulama yang dihormati di wilayah Balkh, sedangkan kakeknya, Ahmad Walad, adalah seorang filosof dan ahli matematika terkemuka. Keluarga Rumi memutuskan untuk meninggalkan Balkh pada tahun 1212 setelah terjadi perang antara Kekaisaran Khwarezmia dan Mongol. Setelah pindah ke Anatolia, Rumi belajar dari ayahnya tentang ilmu agama, bahasa, dan sastra. Selain itu, ia juga memperoleh pengetahuan tentang ilmu fisika, matematika, dan astronomi dari pamannya, Salahuddin Zarqub. Namun, perubahan besar dalam hidup Rumi terjadi ketika ia bertemu dengan Syamsuddin Tabrizi, seorang sufi yang menjadi guru spiritualnya dan memperkenalkannya pada ajaran-ajaran sufi yang dalam. Dari sini, perjalanan hidup Rumi menjadi semakin menarik dan penuh warna. Karya-karyanya seperti Matnawi, Divane Syams, dan Fihi Ma Fihi masih menjadi buku-buku terkenal hingga kini. Namun, lebih dari itu, ajaran Rumi tentang cinta, kebijaksanaan, dan kebebasan telah memengaruhi banyak orang di seluruh dunia, membuatnya menjadi salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Islam dan kesenian dunia. Setelah keluarga Rumi meninggalkan Balkh, mereka memutuskan untuk berkelana ke selatan menuju kota Konya, di Anatolia, Turki. Di sana, Rumi melanjutkan pendidikannya di madrasah yang dipimpin oleh ayahnya. Bahauddin Walad terkenal sebagai guru yang bijaksana, dan anak-anaknya termasuk Rumi, menjadi murid-murid yang rajin dan cerdas. Pada usia 24 tahun, Rumi mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah bertemu dengan Syamsuddin Tabrizi, seorang sufi dan guru spiritual yang penuh karisma. Pertemuan ini membuat Rumi tertarik pada ajaran sufi dan mulai mempraktikannya dengan penuh semangat. Setelah kematian Syamsuddin Tabrizi pada tahun 1247, Rumi merasa kehilangan dan mengalami depresi yang mendalam. Namun, dari kesedihannya, Rumi mulai menulis puisi-puisi cinta yang indah dan menyentuh hati, yang kemudian dikenal sebagai Divane Syams. Rumi kemudian bertemu dengan Salahuddin Zarqub, pamannya yang juga seorang sufi terkenal. Zarqub membimbing Rumi untuk memperdalam pengetahuannya tentang filsafat dan mistisisme Islam. Selama beberapa tahun ke depan, Rumi berkeliling ke berbagai tempat, belajar dari banyak guru sufi terkenal, dan menyebarluaskan ajarannya ke berbagai kalangan. Pada tahun 1273, Rumi meninggal dunia di Konya dan dimakamkan di sana. Setelah kematiannya, para pengikutnya terus mengembangkan ajaran-ajarannya dan membentuk tarekat Mevlevi, yang dikenal dengan gerakan tari sufi mereka yang terkenal dengan sebutan Tari Sufi Rumi, Whirling Dervish. Dalam hidupnya, Rumi dihormati sebagai seorang penyair, pemikir, dan guru sufi yang hebat. Karya-karyanya menginspirasi banyak orang dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Ajarannya tentang cinta, kebijaksanaan, dan kesederhanaan terus mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia hingga saat ini. Selain sebagai seorang guru sufi, Rumi juga dikenal sebagai seorang penyair dan penulis yang produktif. Karya-karyanya yang terkenal termasuk Masnavi, Divane Syams, Fihi Ma Fihi, dan Makalat. Masnavi adalah karya epik yang terdiri dari 6 jilid, yang ditulis dalam bahasa Persia.
Karya ini memuat cerita-cerita alegoris, adalah cerita yang mengajarkan banyak kebenaran melalui pelbagai metafora, dan nasihat-nasihat spiritual yang menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang memuji Masnavi sebagai karya sastra terbesar dalam bahasa Persia setelah Syahnameh, karya Firdausi. Karya-karya sastra Rumi tidak hanya terkenal di dunia Muslim, tetapi juga di seluruh dunia. Banyak orang di luar Islam yang tertarik pada ajaran-ajarannya dan terinspirasi oleh karya-karyanya. Karya-karya Rumi juga telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Jerman, Perancis, dan banyak lagi. Di antara para pengikut Rumi yang paling terkenal adalah Husam al-Din, salah satu muridnya yang paling dekat. Husam al-Din meneruskan ajaran-ajaran Rumi dan membantu mengembangkan komunitas Sufi yang berpusat di Konya. Setelah Husam al-Din meninggal, posisinya sebagai pemimpin komunitas Sufi digantikan oleh putra Rumi, Sultan Walad. Pada abad ke-20, pengaruh Rumi semakin meluas dan populer di kalangan seniman dan penulis. Banyak musisi dan penyanyi yang terinspirasi oleh puisi-puisi Rumi dan menciptakan lagu-lagu yang didasarkan pada karya-karyanya. Pada tahun 1997, penyanyi asal Inggris, Sting, merilis album yang berjudul Mercury Falling, yang menampilkan lirik-lirik yang diambil dari puisi Rumi. Di Konya, kota di Turki tempat Rumi meninggal, terdapat museum dan makamnya yang menjadi tempat ziarah bagi penggemar dan pengikutnya. Museum ini dikenal sebagai Museum Mevlana, dan di dalamnya terdapat koleksi artefak yang berkaitan dengan kehidupan dan ajaran Rumi. Makam Rumi sendiri adalah sebuah bangunan berdinding hijau dan memiliki kubah besar yang terbuat dari perunggu. Setiap tahun, ribuan orang mengunjungi makam ini untuk berdoa dan memberikan penghormatan. Selain itu, ada juga berbagai acara dan festival yang diadakan di seluruh dunia untuk merayakan warisan dan ajaran Rumi. Misalnya, di Amerika Serikat, terdapat Rumi Festival, yang diadakan setiap tahun di San Francisco dan Rumi Festival of the Heart, yang diadakan di Australia. Penghormatan dan perayaan yang diberikan pada Rumi menunjukkan betapa pentingnya ajaran-ajarannya tentang cinta, kesatuan, dan kebijaksanaan bagi banyak orang. Meskipun Rumi telah meninggal selama ratusan tahun, warisan dan ajarannya masih relevan dan bermanfaat bagi banyak orang di seluruh dunia.